kemudian ditemukan cairan putih di dalam kemaluan almarhumah Nofia Fitriani. Kemudian dilakukan swab dan dilakukan uji laboratorium menyatakan positif sperma. Tetapi sperma itu tidak juga menjadi alat bukti untuk mendalami siapa terduga pelaku. Harusnya menurut saya yang tidak tahu hukum, sperma ini kan sangat kuat. Sangat kuat, udah Dengan tinggal cek DNA. cek DNA kan, harusnya kan. Ya sempat memang di tahun 2014 itu ada isu dugaan ada uang yang beredar. Dan sempat memang kita konfirmasi ke Polda Kalbar terkait dugaan namanya itu. Dan memang itu dibantah oleh Kapolres saat itu ya, Kapolres Mempawah lupa namanya, itu dibantah. Tapi yang namanya itu kita harus membuktikan benar atau tidak ya. Tapi saya bilang saya juga tidak berani memastikan apakah ada kucuran uang untuk mengaburkan pelaku sesungguhnya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya di Sudut Narasi. Kita sengaja mengundang Adong Eko, penulis buku Harnovia. Nih teman-teman pasti udah banyak yang tahu lah, sebagian masyarakat Kalbar ya. Masyarakat Kalbar pasti udah banyak tahu tentang buku Harnovia diculik, diperkosa, dan dibunuh. Harnovia adalah sosok perempuan berusia 15 tahun, kelas 1 SMK di Mempawah yang dibunuh, diperkosa. Nah, kasus ini tahun 2012, artinya sudah 9 tahun ya dong. Ya. Kita pengen tahu nih dong, sebelumnya kita ngobrol kasih pengantar nih tentang Harnovia gitu loh. Tapi sedikit aja gitu. Sedikit aja tentang Harnovia karena kita lagi-lagi kita tidak membongkar isi buku ini gitu secara detail, namun kita akan memberikan simpul-simpul yang perlu kawan-kawan tahu sehingga lengkapnya di sini, dan tidak mungkin kan dengan video yang singkat. Nah, kita bisa menyampaikan narasi yang detail pula gitu. Sehat dong ya? Alhamdulillah sehat tapi sekarang. Pasti dong, dari visi udah jelas. Ini dong Harnovia gitu. Harnovia, buku ini kan ditulis udah berapa lama proses penulisannya? Penulisannya sejak kalau tidak salah Maret 2021 ya. Tetapi memang proses penelusuran yang dilakukan untuk mendalami isu Harnovia itu sudah terjadi sejak 2014. Nah, 2014 itu memang kejadiannya 2012, tetapi baru 2 tahun kemudian saya berkenalan dengan almarhum Harnovia melalui seorang narapidana di Rutan Kelas 2A Pontianak. Oh. Oke, gitu. Narapidana itu yang pelaku itu ya? Narapidana ini menurut pengakuan dia adalah salah satu informan atau tim yang dilibatkan dalam upaya mengungkap kasus penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan Harnovia Fitriani di Desa Sungai Bakau Besar Laut. Berarti bukan pelaku yang Bukan, tetapi dia orang yang mengklaim bahwa dia adalah bagian dari tim yang dilibatkan oleh polisi untuk mengungkap kasus Harnovia itu. Penyelidik berarti? Dulunya dia polisi, tetapi dia berhenti, kemudian masih dipercaya untuk terlibat dalam beberapa kasus lah itu, untuk dilibatkan dalam pengungkapan kasus tertentu itu. Sampai sekarang? Kalau sekarang saya tidak tahu, tetapi 2014 sebelum dia dipenjara, dia selesai. Nah, dia penjara itu kasusnya apa memangnya? Kalau dia di penjara menarik sebenarnya, karena menurut dia ya, ngakunya di saya bahwa ketika dia itu terlibat dalam pengungkapan kasus Harnovia, kemudian keluar, sebelum itu dia sudah merasa ada kayak intimidasi dan ancaman, mulai dari ditabrak, diteror dan segala macam. Ada cerita dia siapa yang nggak tahu siapa yang meneror, tapi kemudian dia berkomunikasi dengan penyidik, terus dia mendapatkan satu unit senjata api untuk dipegang demi menjaga keamanan dia gitu. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia digerebek, ditangkap, terus ditemukan ada BB narkoba dan senjata api
Kemudian gara-gara penggerbekan itu akhirnya jadi vonis bersalah kan karena memiliki narkoba gitu. Tetapi dalam sidang narkobanya tidak terbukti menurut dia, tapi hanya kepemilikan senjata api yang terbukti. Dan senjata api itu menurut dia itu dia dapat dari kawan polisi yang dipinjamkan untuknya demi menjaga keselamatan dia gitu. Itu cerita yang disampaikan kepada saya. Ada teman sesama profesi yang peduli ya dengan dia. Gitu. Nah, menarik konten ini, video ini. Diskusi kali ini kita buka dengan sosok yang sebenarnya ada di dalam sini, saya rasa gitu loh. Saya rasa ada di dalam sini gitu. Dan teman-teman bisa cari bukunya nanti gitu kan di penerbit atau di penulisnya langsung gitu. Tapi kita tidak akan menelisik atau membicarakan jauh gitu kan. Karena saya anggap deal ya, kita setuju bahwa sumber ini adalah sumber premier. Nah, gitu. Apa yang Adung ceritakan dan di dalam buku ini gitu, itu saya rasa ada sosoknya yang diceritakan itu gitu, yang ditulis gitu kan, dan tidak pakai inisial. Sayang kalau teman-teman tidak punya. Dan kalau manas tak belawan, kemudian ya itulah gitu. Nah, kita kembali ke Harnovia gitu kan. Berarti waktu itu belum diarahkan untuk bertemu pelakunya kan, yang 2 orang itu? Belum. Nah, dari pengakuan Iwan Rahmawanto itu kemudian kebetulan saya jurnalis kriminal. Nah, saya buat liputan berseri sekitar 3 kali terbit. Nah, yang menarik saya bilang tadi itu ketika muncul berita tentang pengakuan si narapidana ini, kemudian saya diajak bertemu oleh warga Mempawah di Pontianak. Nah, saya tidak tahu sebenarnya siapa yang bertemu ini, yang ajak bertemu. Kemudian kita janjian di kota Pontianak di salah satu warung kopi. Datang satu bis rombongan dari Mempawah yang ternyata isi dalam mobil itu adalah keluarga almarhum Harnovia dan keluarga keluarga pelaku yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka atau sudah divonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Mempawah. Jadi ada 2 keluarga yang harusnya logika kita melihat bahwa harusnya bertikai kan, tidak akur kan, tetapi mereka datang bersama-sama, satu rombongan, satu bis, datang menemui saya menyampaikan ucapan terima kasih bahwa ternyata memang masih ada orang yang berusaha untuk memperjuangkan keadilan bagi Harnovia dan Parda dan Heri itu. Oh, pelaku yang didelik itu. Jadi ada warga atau pekerja di sana yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai tersangka, lalu menjalani proses persidangan, kemudian divonis pidana penjara 14 tahun 3 bulan. Nah, di 2014 itu berdasarkan cerita narapidana di rutan itu, kemudian saya membuat berita 3 seri. Nah, berita itu dibaca oleh masyarakat Kalbar, direspon oleh keluarga orang Mempawah. Kemudian mereka datang ke Pontianak. Nah, yang saya kagetkan, yang datang ini adalah keluarga almarhum dan keluarga orang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani. Yang seyogyanya harusnya tidak logis bagi saya ketika ada orang yang dituduh membunuh malah bersama-sama datang gitu. Harusnya bertikai, harusnya chaos kan, harusnya berkonflik. Tetapi ini kok datang sama-sama. Nah, dia datang untuk bertemu. Pertama bertemu dengan saya, kemudian minta diajak bertemu sama warga binaan di Mempawah itu untuk memastikan bahwa keyakinan mereka terhadap adanya dugaan kejanggalan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi pada saat itu. Pada saat itu berarti ini 2013 ya? 2014-an. Yang penyelidikannya kan di 2012 sampai 2014 ya. Begitu. Keluarga pelaku dengan keluarga korban satu mobil bertemu untuk mengucapkan terima kasih gitu kan, atas liputan ulang lah gitu ya. Ada pemberitaan lah. Ada pemberitaan lagi gitu. Yang berbicara soal memperjuangkan keadilan bagi itu mereka. Pertemuan itu ada enggak kesepakatan untuk tindak lanjut atau bersama-sama untuk kasus ini bisa diangkat kembali gitu? Pertama memang kemudian dari sana setelah mendengarkan cerita si narapidana, kemudian saya mencoba untuk menelusuri ke Komnas HAM terkait kasus Harnovia itu. Nah, memang Komnas HAM pada saat itu memang sempat mengawal kasus Harnovia, tetapi tidak pernah bertemu dengan si narapidana yang ada di rutan. Nah, kemudian dari komunikasi yang saya bangun, akhirnya saya pertemukanlah Komnas HAM dengan narapidana yang ada di rutan itu. Nah, endingnya pada akhirnya bahwa Komnas HAM akan coba memperjuangkan kasus itu dan mencoba menyurati LPSK
dalam upaya melindungi saksi dan korban. Tetapi memang persoalannya adalah perkara Harno P itu sudah ingkrah, sehingga ketika LPSK datang sudah tidak ada lagi yang bisa dilindungi karena sebenarnya sudah ingkrah kan, sudah ada putusan. Jadi ya datangnya tidak ada hasil akhirnya. Ya, sempat salah satu penyidik yang dinyatakan DPO kita hadirkan di pertemuan di Komnas HAM, tapi ya lagi-lagi karena memang putusannya perkaranya sudah ingkrah, ya tidak ada yang bisa dilindungi kan, tidak ada yang bisa diproses kan. Ya sudah LPSK pulang, ya kami pulang juga lah akhirnya. Tapi sempat memang kita suarakan di Polda Kalbar kasus ini terkait ada dugaan rekayasa kasus. Nah waktu itu zamannya Pak Kapoldanya Pak Arif, sempat kita kembali follow up lah kasus Harnovia ini. Bahkan beliau sempat meminta untuk keluarga korban datang menemui Pak Arif itu. Tapi memang Jadi hasil yang keluarga korban hasilnya yang ketemu Pak Arif itu apa? Saya tidak terlalu ingat, tetapi memang tidak ada hasil yang memuaskan lah terhadap upaya mencari keadilan bagi. Ya itu artinya percuma gitu. Ya percuma sih, tidak ada tindak lanjut selanjutnya gitu. Jadi perjuangannya nihil juga jadinya kan. Nah akhirnya tercetuslah untuk menginvestigasi lebih dalam lagi dan menjadikan sebuah buku gitu hasil investigasi. Nah entah mengapa kemudian di 2014 itu saya mendapat amanah dari orang gitu ya, dengan memberikan saya BAP, berita acara pemeriksaan dari polisi terhadap Boleh nggak disebut saksi-saksi. Bahaya sih jangan disebut karena ini apa ya, saya punya, sebut saja Mawar ya udah. karena saya punya kewajiban untuk melindungi apa ya, narasumber saya ya. Artinya Itu BAP. itu BAP yang hasil pemeriksaan polisi terhadap saksi di kasus Harnovia Fitriani. Kurang lebih tebalnya ya sekitar adalah Kayak skripsi lah gitu. lumayan setebal buku ini lah, setebal buku Harnovia. Kemudian dari BAP itu saya coba membaca satu demi satu keterangan saksi, dan memang isu-isu soal kejanggalan yang dihembuskan masyarakat Bakau terkait adanya dugaan kejanggalan itu semakin menguat dengan adanya BAP yang saya temukan itu. Dan ada kecocokan gitu kan. Iya, dan ada kecocokan itu. Artinya bahwa isu kejanggalan yang disampaikan masyarakat itu seperti dikuatkan dengan BAP itu sendiri gitu. Bahwa memang ada yang janggal. Isu yang selama beredar itu adalah benar gitu dan tidak bisa dibilang isu karena adanya dikuatkan oleh BAP. Iya, begitu. Nah, kemudian saya mencoba mengklarifikasi ke beberapa orang terkait adanya dugaan kejanggalan-kejanggalan itu, dan beberapa orang yang saya temui itu adalah orang-orang yang cukup berkompeten di bidang hukum gitu ya, untuk memastikan apakah benar ada proses yang janggal dalam proses penyelidikan kasus Harnovia Fitriani. Dan hampir beberapa orang yang saya temui menyatakan hal yang sama, bahwa kesannya memang ada yang janggal dari proses penyelidikan kepolisian itu. Tapi kalau udah ada BAP, ada kecocokan dari sumber-sumber premier, ada kesaksian-kesaksian warga setempat gitu. Bukan kesan lagi, gitu. Dan berarti bisa kita simpulkan bahwa ini memang janggal, Ya, iya kan? menjustisnya tidak berani langsung sana gitu ya. Makanya karena saya meyakini bahwa begini, dalam proses penyelidikan penyidik tentu tidak bisa diintervensi. Dia punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu ya. Tetapi menurut saya yang masyarakat awam, yang orang yang tidak paham hukum, hal-hal yang janggal itu semestinya menjadi petunjuk yang kuat bagi kepolisian misalnya untuk mendalami siapa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani. Begitu. Karena begini, mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan BAP ya. Contoh misalnya ada keterangan pembantu pemilik dari bos kilang minyak kelapa yang menemukan celana jeans berlumpur dan baju putih bertuliskan Bali, terdapat bercak merah seperti darah berbau amis. Ini pakaian milik majikannya. Tetapi di BAP itu si pembantu ini hanya ditanya kurang lebih 13 sampai 14 pertanyaan, tidak mendalam seperti saksi-saksi lainnya begitu. Tidak mendalam, termasuk baju itu tidak dipertanyakan. Iya, baju itu punya siapa, terus ini lumpur, harusnya kan ada proses pendalaman ya, terkait ada lumpur identik dengan lumpur di mana. Karena begini, di dalam keterangan si pembantu ini, ketika dia pergi melihat lokasi penemuan jenazah Harnovia ditemukan, dia meyakini bahwa
lumpur yang ada di jeans celana majikannya itu sama identik dengan lumpur di mana jenazah Harnofia ditemukan. Nah, harusnya kan ini menjadi petunjuk yang kuat bagi kepolisian misalnya untuk mendalami siapa sih terduga pelakunya. Tetapi saya melihat dalam BAP itu tidak didalami terus nggak. Tapi ada gitu. Jeans dan bajunya itu ada. Kalau dalam keterangan itu baju itu kemudian diserahkan ke pihak desa, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Nah, apakah di kepolisian itu nanti dilakukan pendalaman lebih lanjut? Saya juga tidak tahu, tapi memang kesannya terputus ya, kayak terputus itu. Itu salah satu kejanggalan yang disampaikan oleh masyarakat, isu yang berkembang, kemudian seperti dibenarkan di BAP gitu. Hingga kasus itu banyak sebenarnya ya, kalau teman-teman baca ya. Kemarin kita udah ini sebagai pembuka sebelum kita lanjutkan dong. Kemarin kita buku ini udah diskusi di beberapa tempat, 3 tempat gitu, ya kan? 3 tempat, salah satu tempat yaitu yang pertama kali itu di suatu warkop gitu, dan itu menghadirkan kuasa hukum mantan kuasa hukum keluarga korban gitu. Yeah. Dan memang itu banyak kejanggalan yang disampaikan gitu, dan ada beberapa, kalau baju itu barang bukti ya. Dia bisa jadi petunjuk awal, kemudian dinaikkan status menjadi alat bukti. Dan di BAP itu disebut dinaikkan enggak statusnya di barang bukti? Seperti ini tidak. Iya. Makanya tidak hadir di pengadilan. Tidak hadir di persidangan. Iya. Seperti sperma misalnya. Ketika almarhum Harnofia Fitriani ditemukan, kemudian dievakuasi ke rumah sakit, lalu divisum berdasarkan perintah penyidik, gitu kan? Ketika dokter UGD melakukan visum, kemudian ditemukan cairan putih di dalam kemaluan almarhum Harnofia Fitriani, kemudian dilakukan swab dan dilakukan uji laboratorium, dinyatakan positif sperma. Tetapi sperma itu tidak juga menjadi alat bukti untuk mendalami siapa terduga pelaku. Harusnya menurut saya yang tidak tahu hukum, sperma ini kan sangat kuat. Udah tinggal cek DNA. Cek DNA kan, harusnya kan. Sudah pasti ketemu. Tapi ya anehnya kenapa itu Tapi di pengadilan tidak dihadirkan. Bukti spermanya tidak dihadirkan kayaknya, tapi dalam keterangan saksi, saksi dokter gitu ya, di persidangan dihadirkan. Dokternya memberikan penjelasan di sidang bahwa Dr. Lisbeth sudah melakukan visum segala macam, terus menemukan cairan putih ada di sidang. Tetapi spermanya untuk didalami tes DNA-nya itu tidak ada kayaknya. Kuasa hukum pernah bertanya enggak waktu sidang misalnya nih kan, bukti-bukti itu kok tidak dihadirkan gitu? Saya yakin pasti itu ditanyakan, bahkan dari hasil dan gini, pasti ditanyakan sebagai kuasa hukum korban gitu kan. Nah, yang punya wewenang tidak menghadirkan itu siapa? Pengadilan atau pihak penyelidik? Itu kan artinya begini, kan jaksa itu kan melimpahkan berkas persidangan itu berdasarkan dari barang bukti dan berkas yang dilimpahkan pihak kepolisian. Artinya kalau di awal memang tidak dilimpahkan bukti sperma itu, ya maka pada persidangan juga tidak akan dihadirkan kan. Tetapi sempat masyarakat di Bakau pada saat di persidangan, salah satunya Bu Nur Aziza sempat berteriak menyatakan bahwa mana sperma yang ditemukan. Di persidangan dia sempat teriak itu. Tapi tidak dijawab. Karena dia bukan bagian dari sidang kan, hanya masyarakat yang ingin hadir kan, itu tidak direspon. Tapi saya yakin bahwa di persidangan barang itu pasti ditanya. Ya, pasti ditanya. Hanya saja karena kita memang tidak menyangkutnya di mana yang tidak tahu. Apakah dilimpahkan atau tidak? Apakah pada saat proses di kepolisian itu didalami atau tidak? Apakah di saat di pelimpahan berkas dan tersangka itu dilimpahkan juga atau tidak? Itu yang kita tidak tahu. Itu belum dapat jawaban, Bu. Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di mana juga kita tidak tahu kan? Itu jenis pengadilan merek apa sih? Bikini Batam nggak deh? Ya kan? Bikini Batam. Tapi ya itu salah satu kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh orang-orang terhadap kasus Harnofia Fitriani. Tetapi begitu kita membaca dokumen BAP itu, kok kesannya seperti yang sama ya itu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu. Kenapa ketika masyarakat menanyakan kenapa spermanya tidak dihadirkan, kenapa spermanya tidak didalami, terus kenapa baju berdarah tidak didalami. Nah, bukti-bukti dokumen yang saya temukan itu seperti menjawab isu yang masyarakat buat terhadap dugaan kejanggalan-kejanggalan
dari proses penyelidikan kasus penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan Harnovia Fitriani. Dan akhirnya 2 orang ini gitu. Dan pada akhirnya kan 2 orang yang dituduhkan, yakni Pardan dan Heri, menjadi orang pesakitan, divonis pidana penjara 14 tahun 3 bulan, meskipun dalam dakwaan jaksa mereka berdua ini hanya didakwa melakukan pembunuhan, sementara pemerkosaan tidak ada, penculikan tidak ada. Apakah penculikan saya kurang ingat, tetapi yang jelas dakwaan pemerkosaan tidak ada, undang-undang perlindungan anak tidak masuk. Apakah undang-undang perlindungan anak di zaman itu belum ada atau seperti apa, juga belum tahu. Tetapi pada dakwaan pemerkosaan tidak ada. Nah, menurut saya kasus penculikan, pemerkosaan, pembunuhan itu adalah rentetan peristiwa yang tidak bisa dihilangkan. Artinya sebelum pembunuhan pasti ada pemerkosaan, sebelum pemerkosaan ada penculikan. Dan ini kan rentetan peristiwa yang tidak hilang sebenarnya. Tetapi kenapa dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Mempawah rentetan peristiwa itu hilang gitu, hanya didakwa pembunuhan. Maka timbul pertanyaan, untuk apa Pardan akhirnya membunuh Harnovia Fitriani? Kan begitu. Nah, tetangganya gitu kan. Tetangganya dia kenal, mungkin dia satu tinggal di kampung yang sama kan. Dan lagi pun tidak ada bukti juga sebenarnya, kalau saya baca dari buku ini tidak ada bukti yang kuat bahwa Pardan dan Heri. Kalau berbicara soal bukti, kalau kita membaca BAP yang saya hadirkan di buku itu, hanya 1 orang yang mengaku melihat Pardan dan Heri melakukan penyekapan, memegang, menangkap, lalu mengangkat Harnovia di atas motor. Itu 1 orang saja yang mengaku melihat. Padahal hampir semua orang menyatakan tidak melihat si saksi itu ada di lokasi itu gitu. Jadi dia itu makhluk apa sih? Gaib. Kan agak aneh. Karena gini, hampir kalau kita lihat 18 saksi yang di BAP yang dihadirkan di sidangan menyatakan bahwa dari pukul 11.00 sampai pukul 13.00 di hari Selasa 18 Desember 2012, Pardan dan Heri ini tidak berada di lokasi pabrik, tetapi dia berada di rumah karena memang sedang istirahat kerja. Begitu. Hampir semua orang menyatakan yang sama tentang posisi Pardan dan Heri. Bahkan ada yang menyatakan melihat sepeda Heri di depan rumah atau sepeda Pardan disandarkan di dekat pohon gitu. Artinya posisi itu juga dibenarkan oleh istrinya Pardan dan Heri yang menyatakan pukul 11.00 sampai pukul 13.00 Heri dan Pardan itu berada di rumah, sedang makan siang, sedang ngasuh anak, terus istirahat tidur kan. Bahkan pukul 13.00 mereka yang bangunkan Pardan dan Heri untuk kembali bekerja. Tetapi hanya ada 1 saksi yang mengaku melihat Pardan dan Heri menangkap, menyekap, mengangkat Harnovia ke atas motor lalu membawanya pergi. Nah, menjadi unik sebenarnya pertanyaannya bahwa kemana sebenarnya Pardan dan Heri membawa si Harnovia ini pergi? Apakah ke jalan raya? Otomatis kalau dibawa ke jalan raya orang akan lihat, kan ramai. Kan tidak mungkin dibawa ke jalan raya. Atau dibawa ke belakang. Kalau dibawa ke belakang makin tidak mungkin karena masuk di pemukiman warga. Dan di situ juga tempat Harnovia ditemukan. Iya. Katanya tadi membawa Pardan pergi. Iya, dibawa Harnovia pergi. Gitu. Nah, dugaannya kan bahwa Harnovia ini disembunyikan kayak gitu di satu tempat tertentu ya. Nah, kemudian barulah hari Kamis sekitar pukul 06 pagi jenazah Harnovia ditemukan di rawa-rawa. Yang kita yakini bahwa rawa-rawa itu bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP pembuangan, karena berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan Dr. Polda Kalbar menyatakan kalau tidak salah kondisi bengkak-bengkaknya badan almarhum itu baru berusia sekitar 5 sampai 6 jam. Baru sekali. Ya, artinya kembangnya badan karena air tuh ya. Itu sekitar usia 5 sampai 6 jam. Itu artinya bahwa jenazah Harnovia baru dibuang ke rawa itu pada rentang waktu pukul 00 Rabu atau 00 sekian Kamis dini hari. Sehingga jam 6-nya baru ditemukan. Artinya jenazah itu dibuang ke TKP itu di antara pukul 00 malam gitu. Dan sebelumnya berarti jenazah disembunyikan di tempat tertentu. Yang tertarik kita bicara tentang ini lagi, balik ke tentang proses hukum gitu, sampai ke pengadilan, sampai ke penetapan Pardan dan Heri dan saya pun ketika membaca dan mendengar kasus ini gitu, itu kayak memang
Ya saya sepakat bahwa ini memang banyak kejanggalan-kejanggalan dan banyak simpul-simpul yang harus dibuka agar terang gitu. Nah sampai sekarang nih, Fardan dan Heri akhirnya berapa tahun tuh? Kalau tidak salah 2020 sudah bebas bersyarat. Bebas bersyarat? Ya, sudah menjalani hukuman kurang lebih 7 tahun gitu. Sudah bebas bersyarat. Berarti udah ada ya? Sudah pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah. Tetapi yang namanya bicara soal keadilan ini bukan bicara soal pidana penjara kan. Tetapi kita sedang berjuang merehabilitasi nama baik Fardan dan Heri. Kalaulah memang benar dia bukan pelaku yang sesungguhnya, maka negara wajib merehabilitasi nama baik Fardan dan Heri. Karena dari dokumen-dokumen yang kita telusuri, nyaris saya tidak menemukan bahwa mereka pelakunya begitu. Dan dari beberapa pengakuan orang yang saya dapatkan, bahwa ada pelaku yang sampai hari ini belum terungkap atau belum ditangkap. Pelaku sebenarnya? Apakah pelaku sebenarnya atau tidak? Maka saya selalu membangun narasinya begini. Kalaulah Fardan sama Heri adalah pelaku terhadap kasus matinya Harnovia, tetapi ada bukti-bukti yang juga menguatkan bahwa ada pelaku yang sampai hari belum ditangkap gitu. Ya berarti itu pelaku sebenarnya gitu kan. Ya Karena kan? tadi terbukti bahwa dari bukti-bukti bahwa Fardan dan Heri tidak bisa Jadi narasinya gini, kalaulah Fardan dan Heri pelaku, tetapi ada bukti kuat juga yang menyatakan bahwa ada pelaku yang sampai hari ini belum diproses. Tetapi dokumen-dokumen yang kita temukan dalam buku Harnovia Fitriani kesannya menyatakan bahwa Heri dan Fardan ini bukan pelakunya gitu. Paham nggak? Tidak, saya mencoba tidak membuat sesuatu tidak agar narasinya gitu, itu jelas gitu. Tidak pakai kesan, tidak abu-abu gitu kan. Ya to the point aja gitu. Saya yakin bahwa Fardan dan Heri bukan pelakunya gitu. Ada pelaku sebenarnya gitu. Itu kan persepsi membaca ya. Kalau persepsi penulis, ya saya tidak maksud. Saya yang bilang bahwa ada pelaku sebenarnya yang belum ditangkap. Dan saya meyakini bahwa Fardan dan Heri bukan pelaku yang sebenarnya. Nah, begitulah narasi buku yang terbangun. Begitulah narasi buku yang terbangun. Maka ya saya tahu gitu. Saya ngerti gitu bahwa penulis tidak mungkin gitu menyampaikannya secara gamblang gitu kan. Secara frontal gitu. Ya. Kan demi keamanan ini. Tapi ngomong-ngomong mudah-mudahan saya aman gitu kan. Karena saya tidak punya backing. Jadi selama menulis buku ini sampai terbit gitu, ada ndak? Tapi sebelum di situ ya, saya mencoba untuk searching, googling gitu, sedikit sekali berita-berita tentang Harnovia. Sedikit sekali yang bisa saya temuin gitu. Untuk apalagi ya. Sampai ada berita lanjutan, misalnya kayak sampai ke investigasi dan segala macam, sampai muncullah buku ini tentang investigasi kasus ini. Nah, ada yang menarik dari Berkat, jelas Berkat di headline-nya gitu menulis bahwa kalau tidak salah itu 6 miliar. Ada dugaan. Ada dugaan 6 miliar untuk menutupi kasus ini. Yeah. Gitu, kalau 6 miliar untuk hanya satu orang itu tidak mungkin. Berarti itu banyak yang makan gitu kan, banyak yang kenyang gitu. Iya. Ya, sempat memang di tahun 2014 itu ada isu dugaan ada uang yang beredar dan sempat memang kita konfirmasi ke Polda Kalbar terkait dugaan 6 miliar itu. Dan memang itu dibantah oleh Kapolres saat itu ya, Kapolres Mempawah, saya lupa namanya, itu dibantah. Tapi yang namanya isu kita harus membuktikan benar atau tidak ya. Maka saya bilang saya juga tidak berani memastikan apakah ada kucuran uang untuk mengaburkan pelaku sesungguhnya. Tapi kita akan bicara soal fakta-fakta saja bahwa memang buku Harnovia itu membuktikan bahwa ada memang yang janggal dalam proses penyelidikannya. Sehingga wajar saja kalau sampai hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa masih meragukan tentang kebenaran Fardan dan Heri pelaku sesungguhnya gitu. Sampai hari ini cerita itu masih ada gitu. Dan saya yakin gini, mungkin ini minta pendapat ya, menurutmu gitu kan, sebagai orang yang udah menginvestigasi ini. Katakanlah memang benar ada uang gitu kan. Tapi di Indonesia tidak mungkin ada itu karena pengadilan bersih sekali. Iya, betul. Itu kita bicara tentang hukum di negara lain lain antah gitu. berantah.
sebut aja negara Hotweklan atau apalah gitu. Nah di sana itu kan memang sering main apa ya, kasus hukumnya berkaitan dengan uang dan segala macam, dan paling parah sekali memang hukum gitu, yang paling mudah. Ya itulah tadi tuh. Kalau negara yang abang sebutkan tadi, ya negara saya. Nah, saya punya negara namanya Sarang, saya presiden. Iya. Nah, kalau negara yang abang sebut negara sarang itu mungkin cenderung bisa jadi iya kan? Iya. Karena kita yang penting uang di sana. Ya, yang penting uang kan. Yang salah bisa dibenar, yang benar bisa disalah kan. Pokoknya harus kayak gitu. Yang benar ya udah kita tetap yang benar, yang salah tetap kita benarkan. Betul. Kalau di Indonesia nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin. Saya yakin bersih. Nggak mungkin terjadi. Coba lihat di depan ada yang bawa ngomong bakso enggak? Tetapi belum terjawab kenapa akhirnya beli rupiah kan? Belum terjawab. Nah, akhirnya saya terpikir menarik untuk membukukan kisah Harnovia. Karena mungkin di koran sudah dibahas, sudah dibuat, cuman akan hilang dengan waktu itu. Nah, kenapa akhirnya membukukan Harnovia? Karena saya yakin bahwa buku itu abadi, gitu, abadi, dan dia akan menjadi koleksi bagi siapapun untuk yang sedang meresahkan tentang ruang-ruang keadilan yang kosong itu. Nah, buku itu akhirnya saya coba saya pikirkan matang-matang untuk ditulis, meskipun memang sempat ada penolakan dari keluarga untuk tidak menulis buku Harnovia karena cenderung kesannya membahayakan. Tapi entah mengapa rasa semangat ingin menjawab keresahan masyarakat terhadap isu yang berkembang, akhirnya saya putuskan untuk menulis buku Harnovia di 2000. Ya, rasa kemanusiaan tadi itu ya. Akhir 2019 saya coba matangkan untuk menulis buku Harnovia dengan melakukan penelusuran dokumen yang ada itu. Kekhawatiran istri tadi itu pernah dialami enggak? Kalau selama jadi jurnalis sih sempat diancam, ya begitu-gitulah ya, sempat. Nggak mau kong kali kong sih. Nggak mungkin diancam. Tapi tadi itu selama penulisannya? Alhamdulillah penulisan berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Sama istri, ya. Artinya hanya ketakutan istri saja, dan mudah-mudahan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena sebenarnya buku ini lahir bukan untuk mempermasalahkan siapa itu, tidak menyalahkan polisi, tidak menyalahkan jaksa, tidak menyalahkan hakim, tidak ada yang disalahkan di sana. Tidak ada. Cuma narasi yang menyalahkan ada gitu. Tapi buku ini coba menjawab keresahan masyarakat terhadap dugaan kejanggalan itu. Nah, kalaupun ada dugaan kejanggalan, maka ada jalan hukum yang bisa kita tempuh, kan gitu kan, untuk membuktikan kebenaran yang kita yakini bahwa kalaulah Pardana Heri bukan pelakunya, maka ada jalur hukum yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa Pardana Heri bukan pelakunya. Karena tujuannya memang di situ kan, membuktikan bahwa bukan Fardan dan Heri pelakunya gitu. Dan kalau memang pelaku yang sebenarnya ditangkap, dan itu bonus dari perjuangan untuk Fardan dan Heri gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi elit tuh dibilang bonus ya. Saya selalu berdoa saja semoga di negeri Indonesia ini yang abang katakan bahwa memang penegakan hukum kita bersih, jujur, transparan. Tentu kita berharap bahwa kepada penegak hukum di Kalimantan Barat khususnya dapat melihat kasus Harnovia Fitriani itu. Kalaulah memang kita punya persepsi yang sama gitu, bahwa ada ruang keadilan yang kosong bagi Pardana Heri dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka harapannya bahwa kepolisian mungkin dapat melakukan penyelidikan tambahan terhadap terduga pelaku yang sampai hari ini belum terproses. Dan hari ini lagi berjuang berarti bersama teman-teman hukum. Saya berharap bahwa buku ini mengundang dan memanggil rasa kemanusiaan, baik itu praktisi hukum, akademisi hukum, aktivis mahasiswa, masyarakat, NGO, dan lembaga-lembaga terkait yang punya peran dalam perlindungan perempuan dan anak khususnya, agar terpanggil rasa kemanusiaannya menelisik buku Harnovia Fitriani ini. Karena memang harus diakui bahwa ada keresahan soal keadilan di sana yang belum terjawab. Oleh karena itu, tentu kita perlu gerakan bersama yang melibatkan semua pihak, tadi itu praktisi hukum, akademisi hukum, NGO, mahasiswa, fakultas hukum khususnya misalnya, untuk melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen perkara Pardana Heri ini.
kalaulah memang dalam kajian itu menemukan ada dugaan kejanggalan, maka studi kiranya membentuk tim gabungan pencari fakta agar menemukan bukti-bukti baru sehingga perkara ini dapat diajukan peninjauan kembali. Bisa ya? Bisa. Nah, tentu gerakan ini kan tidak bisa penulis sendiri kerjakan. Harus kerja bersama itu. Oleh karena itu memang buku ini sebenarnya rohnya upaya memanggil hati manusia, memanggil naluri manusia yang terpanggil jiwanya untuk yuk sama-sama mencari keadilan bagi Parda dan Heri, khususnya Harnofia Fitriani. Dan sampai sekarang ada beberapa praktisi hukum juga yang kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, kebetulan langsung ketemu dengan Ketua Komnas Perempuan, Kak Andi. Kak Andi merespon positif buku Harnofia Fitriani ini dan berharap bagi keluarga almarhum Harnofia Fitriani dan Pardan Heri selaku orang yang dituduhkan dapat membuat pengaduan secara resmi ke Komnas Perempuan. Udah belum? Sejauh ini sepertinya belum, karena memang saya mengamanahkan itu ke mantan kuasa hukum Pardan dan Heri untuk masuk ke mereka gitu. Karena kan tidak mungkin kita yang masuk. Kalau keluarganya korban? Langsung ke kuasa hukum nanti. Kuasa hukumnya Pak Pardan dan Heri, mantan kuasa hukumnya. Nah, saya meminta kepada Pak Ari itu untuk dia yang menjembatani ke keluarga almarhum dan ke Pardan dan Heri untuk dibujuklah membuat pengaduan ke Komnas Perempuan. Dan semoga mau ya. Saya berharap semoga Pardan dan Heri dan keluarga almarhum mau. Karena bagi saya perjuangan itu tidak ada akhir sih. Tapi kasus pembunuhan ini gitu, apakah ada masa kadaluarsanya gitu? Saya tidak tahu hukum ya, tapi beberapa informasi yang saya dapat sepertinya tidak ada kadaluarsa waktu. Atau ada yang bilang ada masa kadaluarsanya. Kalau ada masa kadaluarsanya, kalau saya hitung-hitung masih ada waktu 3 tahun untuk kita perjuangkan. Tapi kalau tidak ada, berarti masih ada waktu panjang yang bisa kita manfaatkan untuk seharusnya kasus pembunuhan ini tidak ya. Karena kita melihat beberapa kasus pembunuhan yang memang sampai hari ini masih diperjuangkan gitu. Salah satunya ya Munir ya. Sampai hari ini teman-teman masih memperjuangkan itu. Artinya jelas bahwa kasus pembunuhan tidak ada masa kadaluarsanya. Mudah-mudahan saja. Jadi sehingga waktu kita untuk mencari keadilan bagi Harnofia, bagi Pardan dan Heri itu ada waktu yang panjang kan. Dan tentunya dengan waktu yang panjang ini kita berharap bahwa terpanggil nih orang-orang yang ahli hukum di Kalimantan Barat, khususnya praktisi hukum, akademisi hukum, NGO yang berkaitan dengan anak, lembaga pemerintah yang berkaitan dengan anak dan perempuan untuk terpanggil melakukan kajian dan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mencari bukti-bukti baru sehingga dapat diajukan di peninjauan kembali, begitu. Jadi perjuangannya agak panjang, tetapi harus dimulai. Jadi butuh waktu dan tenaga yang besar gitu. Iya, harus dipikirkan matang-matang kan. Butuh duit berapa nih? Jadi gini, jadi kejanggalan-kejanggalan ini kan. Dan apalagi kasus ini saya berharap memang kita tetap semangatnya tetap sama gitu. Kalau dilihat 10 belakang atau dari sekarang itu 9 tahun ke belakang, kasus yang sama dengan wilayah yang sama juga terjadi. Kasus Harnofia gitu di tahun yang sama juga terjadi, seusia Harnofia juga di SMK juga di Sambas. Dan itu tiga-tiganya tidak terungkap pelaku. Dan memang harus diakui kan kasus kejahatan seksual di Kalbar itu cukup tinggi. Nah, Harnofia ini adalah bagian, menurut saya adalah korban yang sangat memprihatinkan ya. Dia sudah diperkosa, dibunuh, dan sampai hari ini masih banyak ceritanya. Tentu kita berharap tidak ada lagi Harnofia Fitriani lainnya itu. Kalaulah kita mampu memperjuangkan keadilan bagi Harnofia, tentu kita berharap tidak ada Harnofia lain. Atau tidak ada Pardan dan Heri yang lainnya gitu. Yang mohon maaf, yang mungkin kalau bahasa saya salah adalah orang yang tumbalkan untuk mengaburkan pelaku yang sesungguhnya. Orang yang ditumbalkan. Iya. Tapi kan memang banyak yang ditumbalkan. Iya, yang saya tahu cukup Pardan dan Heri saja karena kebetulan saya paham itu kan. Tapi yang saya jadi pengen, yang menariknya gitu, ini kasus bukan kasus kecil gitu, kan kasusnya udah lama. Tentunya isu-isu yang beredar juga ditulis, diterbitkan, diberkat juga sampai miliaran gitu kan. Nah, sedangkan buku gitu, karena saya konsennya di buku sampai dari tahun 2016,
banyak teman-teman di luar sana yang menulis buku yang sangat sensitif nih gitu. Itu ancamannya luar biasa gitu kan. Sangat-sangat luar biasa padahal tidak ada berkaitan dengan uang yang sampai miliaran padahal cuma isu yang diangkat gitu. Nah, dan ini mustahil bagi saya gitu kan. Dan saya melihat kita bicara tentang sisi penulisannya, proses dan segala macam walaupun tadi udah dibantah nih masalah ancaman-ancaman gitu. Dan itu mustahil bagi saya gitu. Dan maksudnya gini, jadi agar kawan-kawan juga tahu, kawan-kawan juga sensitif, kawan-kawan juga mensupport gitu, bahwa kebenaran harus dilihat dari berbagai sisi, gitu. Nah, dalam mengantisipasinya itu loh, gitu. Ya, kalau sekedar ancaman kecil sih sudah mulai ada. Dan itu pun saya mendapat informasi dari kawan-kawan jurnalis yang punya kepedulian terhadap saya. Karena mereka tahu bahwa saya melakukan sesuatu itu penuh dengan pertimbangan. Beberapa kawan-kawan paham dengan saya bahwa ketika Adong bekerja tentang sesuatu yang berkaitan dengan kezaliman, kawan-kawan meyakini bahwa Adong itu pasti sudah punya pertimbangan yang matang, bahwa apa yang dikerjakan itu tidak lain baginya adalah untuk memperjuangkan keadilan. Nah, kawan-kawan yang punya empati inilah yang akhirnya mencoba memberi informasi tentang sesuatu yang terjadi yang tidak dengan sepengetahuan saya gitu. Ada beberapa kawan yang menghubungi, "Dong, ini ada orang yang sudah mulai tanya-tanya namamu, alamatmu, segala macam gitu, dengan narasi yang kurang enak didengar gitu." Ya, saya bilang sampaikan ke kawan-kawan di sana, mohon maaf kalau harus tersinggung, saya bilang, karena memang buku ini lahir sebenarnya bukan untuk menyakiti siapa-siapa, tetapi hanya bicara soal kita menyuarakan keadilan di negara demokrasi ini gitu kan. Artinya semua orang punya ruang hak untuk bersuara gitu. Ketika orang punya hak bersuara, maka lawannya bukan dengan ancaman tetapi dengan bersuaralah yang lantang dengan karya yang sama gitu, dengan buku, tidak dengan yang lain gitu. Harapannya seperti itu. Itu yang saya sampaikan dengan kawan-kawan yang memberi informasi kepada saya. Jadi intinya ya ada ancaman-ancaman kecil yang sampai tetapi tidak langsung saya, tapi melalui perantara gitu. Ada pesan yang disampaikan ke kawan-kawan gitu. Nah, beruntungnya kawan-kawan ini menyampaikan ke saya, ya saya bilang mohon maaf kalau memang tersinggung kepada pihak-pihak terkait yang ada dalam buku Harnopia. Tapi memang nama-nama itu tidak bisa dihilangkan karena itu adalah bagian dari kisah Harnopia yang tidak bisa terpisahkan gitu. Karena dokumen-dokumen yang saya temukan itu semua berbicara tentang itu semua gitu. Nama itu ada, orang itu ada, semua itu ada di situ gitu, sehingga tidak bisa dihilangkan gitu. Karena kalau dihilangkan maka kesannya bukunya akan dipertanyakan akhirnya. Maka mau tidak mau dengan berbagai pertimbangan, ada nama-nama yang tidak bisa dihilangkan, ada nama-nama yang harus diinisialkan, tetapi tetap buku ini punya integritas itu ya, punya nilai yang tidak bisa dikatakan bahwa ini buku bohong gitu. Ini buku fakta semuanya gitu, karena dokumen yang berbicara. Apalagi yang bab tentang ini penyelidikan itu tidak pakai inisial gitu kan, bahkan dengan gelarnya sendiri gitu. Sempat beberapa hari setelah buku ini terbit, ada mantan penyidik yang tidak terima namanya disebutkan, kemudian mengajak saya bertemu terkait dengan buku Harnopia yang mana namanya ada dalam buku itu. Cuma alhamdulillah setelah saya sampaikan kepada beliau, sepertinya beliau menerima. Karena saya sampaikan begini kepada beliau, "Bang, saya bilang buku ini lahir bukan untuk menjatuhkan abang, tapi buku ini lahir dan cerita abang ada dalam buku ini adalah untuk membela abang." Saya bilang, kenapa orang menuduh abang macam-macam, tapi di dokumen yang saya temukan bahwa abang juga dizolimi, saya bilang. Maka buku ini sebenarnya adalah buku yang membela hak-hak abang, saya bilang. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak dihubungi kembali, dan mudah-mudahan direspon dengan baik gitu. Jadi buku ini murni hasil investigasi yang tidak melakukan wawancara. Ya, jadi awalnya metodenya wawancara, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, saya khawatir ketika narasumber saya menyampaikan kalimat yang salah, narasi yang salah, menjadi masalah di kemudian hari. Sehingga akhirnya saya memilih untuk melakukan investigasi dokumen, sehingga buku ini yang berbicara dokumen semua, bukan manusia. Data, artinya manusia yang sudah berbicara cuma didokumenkan kan. Ya, berita acara pemeriksaan saksi, berita hasil sidang, berita acara sidang, hasil visum, hasil otopsi, terus pengakuan
cerita pengakuan pada dan Heri setelah vonis, bagaimana dia menjalani proses penyiksaan, terus pengakuan mantan penyidik. Itu artinya kan dokumen-dokumen semua yang saya buat tanpa ada keterangan manusia gitu. Mungkin juga kalau mau wawancara kepada pihak berwajib yang saat itu masih tugas di sana juga mungkin udah pindah kerja atau Iya, gimana mungkin gitu ya. sudah nggak ada di Kalbar kan? Ini udah tahun 2012 udah 9 tahun yang lalu kan? Kalau udah ada di Kalbar mungkin bisa by phone. Kalau yang udah ada yang meninggal belum? Dengar-dengar ada yang sudah meninggal juga sih. Jadi memang ini adalah penelusuran dokumen-dokumen, data-data yang memang yang itulah faktanya gitu kan. Sampai saya dengar juga menelpon dokter yang mengotopsi atau membuat visumnya Harnovia ya. Sampai sejauh itu ya. Enggak sih, sempat ada kawan mencoba menghubungi itu. Tapi belum sampai dibicarakan tentang buku Harnovia. Enggak sampai dibicarakan ke sana. Hanya sempat berkomunikasi tentang keberadaannya segala macam. Itu tadi karena awalnya tadi mau metode wawancara kan, dia harus melakukan penelusuran narasumber kan. Karena beberapa narasumber ada yang sudah keluar kota segala macam. Ya, dan dengan pertimbangan tadi itu ya sudahlah, kita menurut saya jauh lebih valid ya datanya dengan dokumen. Karena kalau dengan metode wawancara orang bisa saja lupa dan itu bisa menjadi bahaya. Jadi kalau buku ini mengingatkan saya kayak buku yang ditulis 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sama Firdika, judulnya Menjerat Gus Dur, ya kan? Dan itu juga adalah dokumen-dokumen yang ditemukan secara tidak sengaja oleh penulisnya dan dibukukan. Enggak. Jadi kalaupun misalnya salah dalam penulisan buku ini, maka salah juga dokumen itu gitu loh. Kalaulah buku Tapi ini, kan dokumen itu didapat secara resmi, yang buat resmi kan. iya, kalaupun, makanya saya bilang kalaupun lah misalnya buku ini bicara soal kejanggalan, maka kejanggalan itu ditemukan di dokumen itu gitu, bukan dari saya itu. Soal sperma yang hilang, baju berdarah dan celana jeans berlumpur yang hilang, keterangan saksi yang terputus misalnya, itu kejanggalan-kejanggalan yang dokumen bicarakan itu, bukan. Ada nggak sejauh ini pembaca yang mengatakan bahwa ini salah atau janggal buku ini gitu? Sejauh ini pembaca yang menghubungi semuanya geram. Wah, kok bisa Barda sampai hari ini? Mungkin itu masyarakat biasa gitu yang bilang gitu kan. Tapi ada nggak misalnya dari pihak berwajib mengatakan bahwa buku ini gitu ada kejanggalan-kejanggalan? Kalau dari pihak berwajib sih belum ada yang ngajak kontak, ngajak diskusi, belum ada. Tapi sejauh ini baru pembaca buku Harnovia yang menyampaikan bahwa kok bisa ya Pardan Herit jadi orang yang dituduhkan gitu. Pembaca Harnovia yang menyampaikan, berarti polisi-polisi yang beli itu nggak baca gitu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah mereka beli atau tidak kan. Kan kemarin banyak yang beli kan? Banyak beli. Salah satunya ada beberapa teman-teman kita, abang-abang kita juga kan, bapak-bapak yang memang senang dengan bacaan, beli juga kan kemarin. Cuma nggak tahu dibaca atau enggak. Iya, nggak tahu sih, mudah-mudahan dibaca. Agak sejuk ruangan ini. Jadi gini dong, sebenarnya aku pengen banyak bicara tentang isi buku ini karena banyak catatan-catatanku yang memang udah aku sampaikan, karena memang aku pikir kayaknya nggak perlu lah disampaikan karena nyawa jancar ada yang ini kan sempat bertemu sama ini kan, kita coba ini lagi lah kembali ke dulu gitu kan. Ada senior jurnalis senior yang mencoba menulis gitu. Oh iya. Sempat berhenti. Ya namanya Mas Arif, kebetulan senior saya di Pontianak Pos. Beliau sempat melakukan investigasi juga dengan menulis kasus berita Harnovia ini sebanyak 7 berita berseri. 7 kali terbit. Itu di mana sih? Nggak ada kan? Itu dulu kalau di PDF itu mungkin masih ada ya, karena sempat karena terbit di koran. Mungkin korannya sudah tidak ada, tapi mudah-mudahan PDF-nya masih ada. Jadi 7 kali terbit, dan investigasi yang dilakukan itu sangat menarik sebenarnya, lebih menarik lagi karena menurut keterangan yang disampaikan kita di warung kopi kemarin, beliau menyatakan bahwa ada saksi yang dibayar kan
Oh iya, ada saksi yang dibayar. Kan itu sebenarnya semakin menguatkan dugaan bahwa ada kejanggalan kan gitu. Nah itu tujuh berita berseri, kemudian beritanya berhenti karena beliau sempat dipanggil Polda Kalbar gitu. Berhenti setelah dipanggil gitu. Ya, karena dipanggil gitu. Dipanggil. Sampai enggak dipanggilin tuh udah ngobrol. Kalau nggak salah begini, kita sempat bilang ke Mas Arif dosa penuhi panggilan polisi karena kita khawatir nanti Mas di BAP gitu. Cuman karena mungkin Mas Arif beritikat baik saja, kemudian dia hadir dan menurut keterangan dia kemarin kan dia diperiksa banyak orang di hadapan banyak polisi kan, ramai polisi menghadapinya. Kemudian keesokan harinya Kapolda datang ke kantor menyampaikan respon lah terhadap berita investigasi yang dibuat Mas Arif itu. Dan akhirnya ya berita itu berhenti juga. Nah kemudian dari situlah saya melanjutkan berita Harnopia. Oh dari itu gitu. Ya, dan Mas Arif ada cerita enggak kenapa dia harus berhenti gitu? Selain masalah etika dan segala macam gitu. Pokoknya dia Nyimpan arsip beritanya enggak? mungkin di kantor masih ada ya. Tapi yang sempat saya tanya Mas Arif, Mas, saya pinjam dong dokumen-dokumen Harnopia yang kemarin diserahkan sama pengacara dan tidak ada, dah kebuang semua. Nah, kalimat dia buang semua ini sepertinya adalah bentuk emosi dia terhadap, mungkin dia merasa ada kekangan kali ya terhadap kerja dia sebagai jurnalistik gitu. Karena harusnya dokumen yang dia punya itu harus disimpan ya, karena itu bukti kuat kan. Tapi ketika saya minta, beliau menyatakan sudah dibuang, aku tidak mau lagi ada urusan sama Harnopia Fitriani. Nah, kalau saya melihat narasi itu sebenarnya itu bentuk emosi dari Mas Arif mungkin yang merasa kenapa harus diberhentikan beritanya gitu. Itu ya sih. Dan secara psikis atau secara psikologis teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu kenapa harus berhenti. Alright. Nanti minjam KTP kakak kau ganti nomor HP aku nah. Kan kau kakak baru. Tapi ya saya berterima kasih ke Enggang Media khususnya karena sudah mau ikut. Enggang Media penerbit aman-aman. Sudah mau ikut terlibat menerbitkan buku Harnopia Fitriani gitu. Jadi artinya saya punya kawan ya. Punya kawan yang was juga. Kan? Tapi alhamdulillah enggak ada sih yang maksudnya sampai yang dialamin penulis gitu seperti penerbit gitu. Karena saya juga yang membidani lahirnya buku Harnopia ini. Ya memang ya ini pengalaman dari penerbitnya gitu. Saya nge-layout, saya baca gitu dan saya punya sedikit waktu sekali untuk menyunting narasinya gitu. Sebenarnya ada niat pengen membuat narasinya lebih enak, lebih nyaman dan lebih halus gitu. Cuman saya punya sedikit waktu kan karena buku ini harus segera dan harus disuarakan. Dan proses layout yang malam-malam sendiri selama 3 malam itu dan selama itu saya nge-layout buku ini. Dan satu-satunya buku yang 200 lebih halaman yang lama sekali saya layout gitu. Dan saya layoutnya sampai malam gitu. Karena lama baca gitu. Membaca, memahami, bukan lama ngelayoutnya sebenarnya gitu. Dan itu ya jujur nangis gitu. Sebagai laki-laki yang dikenal garang sangar gitu. ya kok bisa kayak gitu gitu loh, kasihan gitu kan. Ya Harnopia gitu. Ya yang bisa kita lakukan juga hanya ngirim Al-Fatihah dan segala macam gitu. Nah dari sisi KPPAD gitu, udah coba juga ya untuk bersama-sama kita bersuara kan ini. Sejauh ini buku sudah dibeli oleh beberapa komisioner KPPAD dan saya yakin kawan-kawan KPPAD sudah membaca tuntas buku Harnopia Fitriani ini. Tetapi apakah ini menjadi atensi KPPAD, saya juga belum tahu. Dan mudah-mudahan tadi saya bilang ketika memang ada dukungan masyarakat ya terhadap upaya mencari keadilan untuk Harnopia Fitriani dan Pardan Bersatu Heri, KPPAD bisa bergerak menjadi motor untuk mengumpulkan orang-orang terkait, melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen perkara Harnopia Fitriani ini. Karena tentu kita butuh lembaga KPPAD. Kali ini bicara soal anak kan, meskipun kasusnya sudah terjadi 9 tahun yang lalu, tetapi
cerita soal kejanggalan-kejanggalan itu masih ada gitu. Dan tentunya ini harus direspon oleh KPPAD sebagai lembaga yang bekerja mengawasi dan melindungi anak, begitu. Ya saya berharap KPPAD mau menjadi motor penggerak mengumpulkan praktisi hukum, akademisi hukum, NGO, aktivis mahasiswa untuk menjadikan KPPAD sebagai rumah kajian Harnofia Fitriani. Gimana kalau saya nanti minta tolong jembatan nih gitu? Kita mungkin bisa ngonten sama KPK ini ya, Kak Nur Hayati. Saya pengen minta jembatan nih, minta menjadi penghubung untuk ketemu sama KPPAD gitu kan, dimana ada kesepakatan yang kita rekam dan sampailah nanti saya yang fase dengan pertanyaan dengan statement yang ya kita harus itu boleh. Iya kan? Siap bisa. Gitu ya. Bisa. Boleh. Jadi berbagai perspektif dari perspektif hukum kan, berarti sudut pandang tentang melihat kasus Harnofia ini dan semua sepakat. Iya. Dan itu bisa kita tagih nih. Iya, gitu. betul. Ya udah ada konten Nah, sepakat saya kalau bisa KPPAD dan Lembaga Perlindungan Anak Kalbar berdua bisa diundang untuk mendiskusikan tentang kasus Harnofia Fitriani ini. Karena kita juga punya lembaga kan, NGO, Lembaga Perlindungan Anak Kalbar kan, yang konsen bicara soal perjuangan terhadap anak kan. Dan menurut saya kawan-kawan LPA juga bisa melihat kasus ini secara lebih jauh gitu, bahwa ada masih ruang keadilan yang perlu kita perjuangkan untuk Harnofia Fitriani. Saya lagi-lagi selalu menggarisbawahi bahwa ini masih bicara soal keadilan, karena di masyarakat bahwa ada rasanya hal yang belum tercapai itu, rasa keadilan yang belum tuntas itu. Karena kalau dibaca bukunya, ya tadi saya bilang bahwa masih ada dugaan bahwa ada pelaku yang belum terungkap dan belum ditangkap. Itu artinya bahwa ada keadilan yang belum terpenuhi di masyarakat. Oleh karena itu, tentu kita berharap pihak-pihak terkait dapat menjadikan kasus Harnofia ini menjadi atensi, karena ini adalah pekerjaan rumah untuk kita menegakkan hukum di Kalimantan Barat itu. Dan saya yakin bahwa Polri yang saat ini tengah berjuang ya dalam upaya penegakan hukum yang baik gitu ya, transparan. Saya yakin Polri juga mau melirik kasus ini gitu. Kok pakai senyum gitu sih? Polri juga mau. Senyumnya tidak nyaman gitu. Apalagi kan Kapolri kan baru nih. Dan buku ini juga kan udah dikirim di sana kan, ada beberapa di lagi proses. Ya kan? Dan itu yang saya harapkan adalah gimana diskusi kita tidak sampai di sini, ada kesepakatan bersama lembaga-lembaga terkait yang mensupport kasus ini agar bisa ditinjau kembali, diangkat kembali. Salah satunya KPPAD, dari praktisi hukum, akademisi hukum gitu kan, sampai masyarakat pun gitu. Nah nanti mungkin saya akan hubungin dan kita ada sepakatan lagi nih dong untuk bersama-sama bertemu gitu, karena yang paling tahu ini kan penulisnya gitu. Ya kan saya kan cuma sebagai punya media yang bisa itu, dan saya juga pengen nih karena saya istri orang Pawah gitu kan. Nah sampai jangan terulang lagi jelas gitu, karena gini, predator sampai hari ini masih hidup. Di mana-mana pun predator seksual itu masih hidup gitu. Dan kejamnya luar biasa sampai terbunuhnya orang gitu. Dan itu dong yang saya inginkan, ada kesepakatan kita nanti dong. Kita sepakat ya hari ini, kita sepakat nanti akan kita hubungin KPPAD, LPA dan praktisi hukum. Kita minta yang praktisi hukum gitu kan ya, kita punya banyak kenalan kan dan Kalbar itu tidak kekurangan orang-orang hebat soal hukum. Orang jujur yang kurang. Bukan Kalbar ya, di Indonesia ya jujur. Dong makasih banyak. Berani jujur masuk penjara gitu. Harnofia, Al-Fatihah untuk Harnofia, kawan-kawan. Tapi yang saya sampaikan begini, Bang, bahwa Harnofia itu adalah sosok gadis yang menurut saya anak yang baik. Dari beberapa wawancara saya dengan kawan almarhum, dia sosok gadis yang pendiam, pintar dan baik. Harnofia itu adalah generasi emas bakau menurut saya. Dia generasi emas bakau di tengah latar pendidikan warga di sana rendah itu. Nah, generasi emas ini dihancurkan, dirusak, dibumi hanguskan oleh predator yang duganya sampai hari ini belum ditangkap itu. Dan kejamnya lagi bahwa dia tidak hanya memperkosa,
Dia tidak hanya membunuh, tapi dia merampas masa depan Harnovia Fitriani dan masa depan orang tuanya. Oleh karena itu, bagi saya, ruang keadilan itu harus diperjuangkan sampai kapanpun. Karena bukti-bukti bahwa ada pelaku atau predator yang sampai hari belum tertangkap itu sangat kuat dan nyata. Oleh karena itu, tentu kita berharap pihak terkait dapat menyisihkan waktu untuk memikirkan bagaimana memperjuangkan Harnovia Fitriani beserta Pa dan Heri. Begitu. Iya, sebenarnya bukan hanya Harnovia saja sebenarnya kan. Banyak gitu, banyak yang memang merasa harus harus diangkat kasus ini karena untuk kebaikan bersama kan, memang untuk bahkan di wilayah di kampung itu sendiri gitu kan, karena dengan kasus itu ya cap daerah pun jadi gimana gitu kan, apalagi isu-isu yang beredar ada pelaku lain yang diduga pelaku sebenarnya itu belum ditangkap, berarti predator di wilayah itu, di daerah itu masih berkeliaran artinya kan. Tidak untuk kemungkinan mencari korban lain kan? Mungkin gitu. Dan itu penyakit kan, predator gitu. Dan saya rasa gini dong, saya tidak berani ini kan, bukan berani tapi lebih ke gimana sih kawan-kawan bisa mencari informasi secara detail tentang kasus Harnovia ini ya di buku ini gitu. Di buku ini di Harnovia, karena ini masih ada gitu. Masih ada dan berapa, dan mudah-mudahan nanti ada kesepakatan penerbit dengan penulisnya untuk di Play Store. Bisa kita jual di Play Store juga, dan itu harganya tentunya lebih murah daripada fisik gitu. Tapi yang jelas beli fisik lebih enak loh. Dan makasih banyak dong udah hadir. Siap. Dan sehat selalu. Selamat. Amin ya. Gua agak berat napas sih. Thank you.